kurang semangat kayaknya. Salam. Live streaming dari rumah. Salam semuanya. Saya berharap damai Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Katakan kiri kanan, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu tanpa pemeliharaan-Mu, tanpa penyertaan-Mu, tanpa bimbingan dan tuntunan-Mu, kami tidak dapat melangkah. Kami bahkan tidak bisa berlari, dan kami tidak sanggup berdiri di atas kaki kami sendiri. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Karena karya-Mu di kayu salib telah menyempurnakan kami sampai hari ini. Kami ada hari ini, itu karena karya-Mu di kayu salib. Hamba serahkan hamba-Mu, Pendeta Junianto, di tangan-Mu ya Tuhan. Beri kepada dia apa yang diperlukan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua jemaat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua yang terdaftar di dalam GBI Live di tempat ini, dan yang hari ini mengikuti live streaming ini di rumah, semuanya mendapatkan berkat yang sama. Semua akan mendapatkan kesembuhan, semua mendapatkan kelepasan, semua mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan tahu memberikan yang terbaik, tahu memberikan yang berdahsyat, tahu memberikan yang terindah untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tidak setiap hari langit itu cerah, bahkan kadang-kadang mendung dan mendatangkan badai. Ada gelombang kehidupan, problem, masalah, tantangan dan kesulitan hidup ini. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwasanya Tuhan Yesus tetap menopang, Tuhan Yesus tetap menyertai, Tuhan Yesus tetap melindungi kita. Karena itu kita naikkan pujian ini dengan penuh harapan, dengan penuh iman dan penuh keyakinan. Setiap waktu dalam hidup
kasihku, Kau tetaplah Allah yang menolongku. Walau 10.000 lemah di hadapanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Hanya jemaat saja katakan haleluya.
Tuhan Engkau berkata sudah selesai. Yes, amin. Engkau Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang menjadikan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang mengikuti ibadah secara offline maupun juga online, Engkau yang menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yes, amin. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu pagi hari ini, Bapa. Selamat datang Roh Kudus di tengah-tengah kami, untuk berbelas kasih kepada kami dan memberi kami pewahyuan yang baru pagi hari ini. Dan kami akan bergerak, berjalan, dipimpin oleh Roh Kudus, untuk melihat bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan ataupun pikirkan. Yes. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saya mengurapi apa biar setiap kata saya kalimat Roh Kudus sendiri yang berbicara buat setiap kami. Biar Engkau menjadi yang dielulukan pagi hari ini, Bapak. Supaya menjadi pusat perhatian kami. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Halo. Pagi hari ini kita masih di dalam tema besar kita bulan September, yaitu tentang far more, bahwa Tuhan punya jauh lebih. Saudara, saya mau review sedikit apa yang saya sampaikan di minggu lalu. Ayatnya ya menjadi ayat patokan kita di dalam bahasa Inggris, ya, Efesus 3 ayat 20-21 dengan versi The Message. Saudara bisa membukanya untuk versi bahasa Indonesianya. Saya akan bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan, God can do anything, you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. Saya sudah bahas minggu lalu bahwa Tuhan menyediakan jauh lebih banyak pohon-pohon buat manusia. Tetapi justru manusia begitu sempitnya pikiran mereka, sehingga lebih care untuk tertarik dengan satu pohon saja. Padahal Tuhan menyediakan lebih banyak pohon. Sebab itu seringkali di dalam kehidupan kita fokus kepada satu yang kecil di dalam kehidupan kita, entah itu makanan, minuman, pakaian, gengsi kita, atau mungkin sakit hati kita, kekecewaan kita, atau mungkin juga mimpi-mimpi yang menurut saudara itu penting buat saudara. Padahal Tuhan menyediakan jauh lebih besar buat saudara dan saya. Saya mengisahkan kemarin seperti kehidupan saya. Waktu saya menjadi guru, saya pikir itu sudah menjadi sesuatu yang star dalam kehidupan saya. Bekerja di tempat yang baik, di lingkungan yang baik. Tetapi berjalannya waktu, ternyata Tuhan membawa saya kepada keadaan yang jauh lebih beragam, bervariasi, saudara. Karena memang Tuhan punya jauh lebih baik buat hidup saudara dan saya. Amin. Sampai 80 tahun di dunia ini, ya, jantung kita berdetak gitu ya. Ternyata jantung berdetak ini, saudara, nggak lama juga ya. Alkitab katakan 70-80, ada yang di atas itu juga, tetapi juga ada yang di bawah itu. Tapi pada dasarnya, saudara, sesudah kita lalui itu, tiada lagi batas tahun di alam roh. Saya ingatkan bahwa kalau uang terpakai, kita bisa hitung sisanya. Tetapi kalau waktu terpakai, kita tidak bisa hitung sisanya. Nah, saya tutup minggu lalu dengan ayat Yohanes 10 ayat 10 di dalam bahasa Inggris versi NLT atau New Living Translation. The thief's purpose is to steal, kill, and destroy. Bahwa pencuri punya tujuan untuk mencuri, untuk membunuh, dan menghancurkan. Ini menurut saya sadis. Kenapa? Karena sesudah dicuri, dibunuh, seharusnya tinggalkan saja. Tetapi sudah dibunuh, dihancurkan. Ibaratnya mungkin dikremasi gitu sekalian, ya. Tetapi my purpose, kata Tuhan Yesus, tujuan saya is to give them a rich and satisfying life.
Tapi Tuhan juga punya tujuan. Jadi pencuri punya tujuan, iblis punya tujuan, tapi juga Tuhan punya tujuan. Dan tujuannya memberikan kepada saudara dan saya kehidupan yang kaya dan memuaskan. Amin. Siapa di sini yang mau kaya dan memuaskan? Boleh lambaikan tangannya. Boleh tapi kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang punya pikiran langsung kaya itu secara materi dan sebagainya. Tapi saya nggak mau membatasi apa yang menjadi pikiran saudara. Nah, sekarang saya mau bahas bagaimana kita masuk ke dalam itu, saudara. Ya, bagaimana kita masuk ke dalam itu? Kita balik lagi kepada ayat pokoknya, saudara. Di Efesus 3. God can do anything, far more. Katakan bersama saya, far more. Far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Dan dikatakan di situ, God does it not by pushing us around. Tuhan nggak melakukan itu dengan mendorong-dorong kita, but by working within us. Dengan bekerja di dalam kita, rohnya di dalam dan secara lembut mengerjakannya di dalam kita. Beberapa tahun sesudah Yesus bangkit dari kematian, dan dia menyuruh murid-muridnya, saudara, untuk berkumpul di loteng atas 120 orang saat itu. Untuk menantikan apa? Menantikan Roh Kudus. Kita tahu, kalau kita baca kisah di kitab suci, bahkan juga di kitab suci agama mayoritas di Indonesia, mereka juga mengenali bahwa sosok Isa Al-Masih atau sosok Tuhan Yesus adalah sosok yang memiliki kemampuan mengerjakan hal-hal yang supranatural, yang kita sebut dengan mujizat. Dan tentu buat manusia yang seperti kita ini yang bisa dikatakan biasa, ketika melihat hal-hal yang luar biasa, kita menjadi terpukau, kita menjadi kagum. Dan tanpa saudara sadari, saudara juga menginginkan hal-hal tersebut terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang gak mau orang yang sakit lalu dapat mujizat sembuh? Semua juga mau, ya kan? Siapa yang gak mau orang yang tadinya miskin dapat mujizat diberkati secara materi? Semua juga mau. Sebab itu saudara, waktu Yesus datang, dia lahir di Bethlehem, dia lalu besar, lalu dia pergi dari desa ke desa untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, bahkan dia membangkitkan Lazarus yang mati. Sehingga saat itu gempar di mana-mana, saudara. Gempar ada berita bahwa ada orang yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang manusia nggak sanggup lakukan. Bahkan berjalan di atas air, bahkan meredakan angin ribut. Siapa yang nggak mau dekat-dekat sama Tuhan Yesus saat itu, Makanya Alkitab katakan, di mana-mana dia berada, orang berbondong-bondong datang. Nah, tiba-tiba, tanpa mereka duga, padahal Tuhan Yesus sudah ingatkan. Tanpa mereka duga, ternyata Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana mungkin orang yang bisa bangkitin orang mati, orang yang bisa lakukan mujizat, tetapi seolah-olah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di atas kayu salib? Makanya ada yang mengolok-olok Tuhan Yesus, kan? Selamatkan dirimu sendiri. Tetapi itu adalah bagian dari rencana besarnya Tuhan, bahwa dengan melakukan itu dia ingin bahwa kuasa yang dia miliki bukan hanya tinggal di dalam dia, tetapi dengan kematiannya di atas kayu salib, dia mengizinkan semua manusia. Dia membuka jalan buat semua manusia, supaya saudara dan saya juga memiliki apa yang Tuhan Yesus miliki. Kalau saudara membaca di Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12, dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Bagaimana supaya jadi anak Allah? Yaitu mereka yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada dalam namanya. Nah, sebab itu saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia membayar dosamu, dia membayar dosaku. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu pada dia waktu mau naik ke surga, murid-murid semua merasa kayak mau
gimana sih orang mau diputusin pacar gitu? Pernah diputusin pacar kan? Ya, kan rasanya kehilangan. Atau mungkin kalau diputusin pacar, saudara nggak mau ngingat sesuatu yang pahit gitu ya. Saudara ingat gak dulu waktu mau lulus SMP atau lulus SMA? Ya, terus mau perpisahan sama teman-teman gitu ya. Ada rasa kayaknya wah nggak ketemu lagi nih, kehilangan nih. Nah saat itu saudara, Tuhan Yesus mau berpisah sama murid-muridnya. Dan dia janji begini, ya, saya naik ke sana, kamu tungguin, kamu doa, kumpul doa, tungguin. Karena nanti aku akan putus Roh Kudus. Hari itu disebut hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Dan saudara tahu, saat itu tiba-tiba muncul seorang pemimpin saudara yang selama ini sebetulnya sudah dikenal reputasinya sebagai orangnya yang vokal, orangnya pemberani. Tetapi ketika keadaan menjadi terdesak, ketika nyawa menjadi terancam, bisa-bisanya dia menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Bagaimana saudara? Reputasi seseorang yang dianggap berani, vokal, pemimpin, tiba-tiba di ujung hidupnya dia menyangkali gurunya sendiri, dia menyangkali Tuhannya sendiri. Namanya adalah Petrus. Namanya saja Petrus. Petrus itu saudara berarti apa? Rock, batu karang. Bagaimana mungkin batu karang menjadi rapuh, saudara? Tetapi saudara, waktu dia menerima Roh Kudus, si Petrus ini, Petrus berdiri di antara banyak orang. Lalu dia berkhotbah sehingga 3.000 orang dibaptis, saudara. Petrus yang tadinya penakut menjadi Petrus yang pemberani. Dan saudara bisa melihat kisah demi kisah di mana Roh Kudus yang berada di dalam diri orang-orang percaya itu bisa membuat seseorang mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Banyak orang berpikir, Tuhan, saya ingin doa saya dijawab. Saya ingin seperti Efesus 3 ayat 20 katakan bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya dapat bayangkan, daripada yang saya dapat pikirkan. Tuhan sanggup melakukannya. Kita seolah-olah berpikir bahwa kita melakukan sesuatu gitu ya, lagi kerja baik-baik, bisnis baik-baik, tiba-tiba Tuhan mengerjakan di alam roh dan boom, jadi semuanya. Tetapi saudara, ternyata Tuhan tidak mengerjakan mujizat yang mungkin saudara harapkan dengan cara demikian. Tetapi Tuhan mengerjakannya dengan apa? Dia ada di dalam saudara. Rohnya yang akan menuntun saudara dan saya masuk ke dalam perjalanan demi perjalanan, sehingga saudara mengalami kehidupan yang gak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Sehingga satu hari nanti saudara berpikir, ketika Tuhan memulihkan keadaan saya seperti bermimpi. Nah, saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, saya menggunakan metafora yang Paulus gunakan. Bagaimana Tuhan mengerjakan kepada kita lebih dari yang kita bayangkan dan pikirkan. Bahwa Tuhan punya jauh lebih hebat rencana. Tuhan punya jauh lebih hebat berkat-berkat dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat kupu-kupu dan ulat, kita belajar dari dulu bahwa ulat itu dia bisa bertransformasi menjadi kupu-kupu. Menurut saudara, buat seekor ulat itu bisa terbang itu merupakan sesuatu yang lebih daripada yang dapat dibayangkan gak? Bayangin saudara, saya mikir ya, ulat itu dia jalan pelan. Saudara pernah lihat gak balapan ulat? Gak akan pernah saudara lihat. Ya, ulat itu bahkan lebih banyak diamnya daripada jalannya. Ini kan udah bulan ber ya, September, Oktober, November, Desember. Kalau saudara punya rumah memelihara tanaman-tanaman, biasanya kalau udah musim hujan begini, muncul tuh ulat-ulat nempel di daun, di batang-batang tanaman. Ih, lucu deh gitu. Terus saudara menjadikan mereka hewan peliharaan, tidur bersama saudara, makan bersama saudara. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau saudara. Ya, seolah-olah ulat itu binatang yang rasanya kita nggak mau pegang-pegang gitu ya, kita nggak mau sentuh-sentuh ya. Apalagi kalau misalnya kalau kita iseng kita injak ulat. Saudara ada yang pernah injak ulat di sini? Ayo ngaku dosa lah ya. Saya pernah injak ulat ya kan. Ya, saya juga nggak demen gitu ya. Tapi kalau kita injak ulat ya, darahnya pun gitu ya,
cairannya pun yang menjijikan, ya warnanya hijau, ya nggak enak banget gitu kan. Terus flashing gitu, muncrat, cat gitu kan, nggak enak banget gitu. Jadi kalau ulat berdoa, saudara, kira-kira doanya apa ya? Pernah gak saudara merasa hidup saudara kayak ulat ini? Saudara tahu tuh tujuan ke sana, pengen ke sana, tapi apa daya? Kayaknya kekuatan gue lambat amat sih. Kita lihat sama-sama teman SMA dulu, nakalnya bareng. Kenapa dia yang sukses duluan? Kayaknya gue mau sukses berat amat sih. Harus laluin ini, harus laluin itu gitu. Sehingga tanpa sadar kita merasa hidup kita kayak ulat, geraknya lambat. Terus apa? Saudara pernah nggak lihat ulat memangsa binatang lain? Pernah nggak? Coba deh, nanti pulang YouTube deh, ya, nge-YouTube deh, cek deh videonya. Setahu saya sih nggak ada. Jadi kalau saya pikir-pikir nih, kalau saya mengimajinasikan, ulat itu selama hidupnya terancam karena dia bisa diinjak sama Pak Rusdi, ya, dia bisa dimakan sama binatang lain yang suka makan ulat. Atau sekarang lagi zaman orang piara ikan. Nah, di sini ada Pak Yuli, pakar ikannya. Nah, kadang-kadang ada aja orang ambil cacing lah, ambil apa lah ya, cemplungin ke akuarium yang isinya ikan ini, ikan itu dimakan. Yang saya mau katakan apa? Kalau kita pikir-pikir hidup ulat ini bisa berpikir hidupnya itu terancam dan hidupnya hanyalah korban, saudara. Berapa banyak di antara kita yang seringkali merasa bahwa keadaan saya hari ini itu karena salah orang lain. Saya cuma korban, Pak. Saya korban suami saya korban istri saya korban anak-anak saya korban orang tua saya korban ini, saya orang lain gak care sama saya dan sebagainya. Seperti ulat. Katanya kalau orang pintar itu belajar dari kesalahan orang lain. Katanya gitu. Orang pintar itu belajar dari kesalahan apa? Orang lain. Kalau orang cerdas, jadi ada level lebih tinggi lagi. Kalau orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Gue nggak mau kayak dia. Gue nggak mau kayak dia. Sebab itu gue sekarang lakukan ini. Gue nggak mau bego kayak dia, jadi gue belajar. Gue nggak mau mencuri kayak dia, jadi gue mau hidup jujur. Gitu. Itu orang pintar, ya. Kalau orang cerdas, di atasnya lagi, dia belajar dari kesalahannya diri sendiri. Dia belajar dari kesalahannya. Dia nggak lihat kesalahan orang lain, dia lihat salahnya aja. Oh iya ya, saya ini begini karena saya sering bangun siang, karena saya suka begadang, karena saya suka melakukan pola hidup yang gak sehat. Iya ya, makanya saya kolesterol ya. Oh iya ya, makanya saya asam urat ya. Oh iya ya, makanya saya gak beruntung ya. Oh iya ya, saya gak berhasil karena dia melihat dirinya sendiri. Oh iya ya, salah dirinya. Itu orang cerdas. Ya. Kalau orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Kalau orang cerdas belajar dari kesalahan diri sendiri. Kalau orang bodoh, nah ini orang bodoh. Orang bodoh nih, saudara langsung ketawa orang bodoh. Seolah-olah ketawa saudara mau ngomong, nah itu gue. Kalau gue apa? Kalau orang bodoh, saudara, orang bodoh tuh gini. Gue nih kena COVID karena dia nggak pakai masker. Tangkap gak saudara? Gue nih kena COVID karena orang lain nggak pakai masker. Artinya orang bodoh apa? Dia merasa bahwa kondisi dia hari itu, keadaan dia itu karena salah orang lain. Jadi dia nggak mau belajar. Berarti yang harus belajar siapa? Orang lain. Supaya dia pintar, supaya dia cerdas, dia berharap orang lain yang belajar, dia yang terima manfaatnya. Saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, semoga orang-orang di GBLF orang yang cerdas-cerdas, saudara. Amin. Kayak ulat, dia bisa aja berpikir, wah ini gue begini karena orang tua gue sih, gue begini nih karena ini sih, gue begini. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus di dalam kita semua. Amin.
Makanya si ulat ini untuk dia berubah, dia masuk ke dalam satu proses. Dia masuk, saudara, diselubungi dengan berbagai elemen-elemen yang namanya kepompong. Bayangin udah jalan lambat aja, capek banget ya. Terus masuk ke kepompong bisa jalan nggak? Malah jadi nggak jalan sama sekali. Dia melakukan satu proses apa, saudara? Dia merubah dirinya. Di dalam proses itu, saudara, ternyata ada proses di mana sayap itu mulai dibentuk. Ada proses di mana tubuhnya berubah. Saudara ya, ngubah tubuh aja nggak gampang. Ya, ngubah tubuh aja nggak gampang. Saya sama istri seringkali oke, kita makan lagi yang benar, kita olahraga lagi biar kita bisa berat badannya ideal. Nggak gampang. Berapa banyak di sini yang kena korban yoyo diet? Dietnya yoyo, tergemuk, terkurus lagi, tergemuk, terkurus lagi. Ayo, siapa di sini yang nggak makan nasi belum makan? Ya kan? Belum kena nasi nih gua nih. Jadi tanpa sadar kita akhirnya bukan bertumbuh kemana-mana, bertumbuh ke depan. Ya, saya bersyukur lah udah mulai turun, nggak gampang nih perjuangan, saudara. Saya 1 bulan saya puasa tiap hari loh. Dalam 1 bulan. Nah, sekarang udah nggak puasa tapi udah diatur lagi. Saya ngalamin 1 bulan full puasa, ngadepin godaannya. Ketika orang rumah memasak Indomie dan aromanya itu mulai pasukan-pasukannya menerpa hidung saya. Dan otak memanggil kenangan-kenangan indah saat itu bersama seruputan Indomie, dan berusaha memancing kepada pikiran saya, oke lah 1 hari doang. Tapi saya akhirnya melakukan teknik jaga mulut. Gak gampang. Itu cuma untuk urusan badan, belum urusan belajar, belum urusan baca buku, belum urusan bergaul sama orang. Ini belum masuk ke ranah-ranah kejujuran lah, kerja keras, belum loh. Kira gampang. Kalau jadi sukses gampang, semua orang sukses, bos. Ternyata suksesnya gampang. Terus ente berpikir dengan doa Tuhan datangin kesuksesan. Waduh, saya sih bukan tipikal pendeta yang khotbahnya seperti itu. Ternyata kesuksesannya itu Tuhan sudah taruh di dalam saudara. Pelatih suksesnya ada di dalam saudara. Coachnya, mentornya, trainernya ada di dalam saudara. Namanya Roh Kudus. Nah, persoalannya saudara mau nggak? Ini ilmiah loh. Rumus ini ilmiah. Ini adalah 3 bagian ketika seseorang mengalami perubahan. Perubahan yang orang lain lihat, rajin, orangnya semangat, orangnya jujur, punya integritas, itu masuknya dalam apa kategorinya? Hasil. Kita ingin hasil, kita ingin langsing, kita ingin kaya, kita ingin sehat, kita ingin diberkati, kita ingin ini, yang kelihatan di depan mata. Makanya gak sedikit orang posting di Instagram atau Facebook berbeda dari kenyataan sesungguhnya. Makanya ada apa? Aplikasi-aplikasi edit foto. Kenapa ada aplikasi edit foto? Karena saudara gak suka dengan yang terlihat. Saudara pengen edit-edit. Kalau aplikasi edit belum ada, saudara mencoba mengambil angle-angle tertentu. Iya, diedit-edit muka sendiri. Karena kita pengen hasil. Tapi ternyata dalam satu buku yang saya baca, ini hasil penelitian. Kalau orang mau hasil, ternyata bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam. Identitas. Orang harus berubah dulu melihat dirinya sendiri. Identitasnya dari dalam. Dari dalam baru ada yang namanya apa nih? Proses. Katakan bersama saya, proses.
Nah masalahnya, mau nggak setiap orang masuk ke dalam satu fase yang namanya proses? Roh Kudus itu menuntun saudara dan saya untuk masuk ke dalam proses supaya dapat hasil. Saudara kan cuma lihat hasil yang saya alami hari ini. Oh, Pak Jun tuh orangnya begini, oh begini, enak ya. Wah, kalau Pak Jun diberkati, oh kalau gembala diberkati, seperti embun dari Gunung Hermon, seperti minyak, ya kan? Ya dari rambut Harun turun ke janggutnya. Oh iyalah, kalau gembala diberkati, kita juga bakal terima berkatnya. Tapi saudara masuk di proses. Roh Kudus tuntun saudara. Roh Kudus tuntun saudara supaya menjadi orang yang punya integritas. Karena waktu saudara punya integritas, ketika nanti ada kesempatan yang jauh lebih besar, saudara bisa pegang tanggung jawab yang lebih besar itu. Amin. Tahu nggak saudara, semakin besar berkat yang saudara terima, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Persoalannya orang mau berkat besarnya, tapi nggak mau tanggung jawabnya. Nah, saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, Roh Kudus yang akan tuntun saudara di dalam saudara untuk saudara melangkah masuk kepada kehidupan yang jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa bayangkan. Seperti kupu-kupu. Dari tadinya jalannya lambat, sekarang dia udah gak mikirin jalan. Dia masuk ke new normal. Jalan itu normal, merangkak tuh normal. Tapi sekarang udah ngomong jalan. Sekarang new normalnya apa? Terbang. Gila gak? Saya beberapa hari yang lalu teleponan sama teman saya, bukan orang Kristen. Saya bilang, kita berpikir ya, kita selama ini bekerja di bidang ini, di bidang A. Dan kita merasa kita cukup menguasai bidang itu. Dan kalau ada berkat, kita pengen kita juga bisa tambah diberkati di bidang itu. Tapi Tuhan mau ngomong, hey, ada bidang lain yang lebih besar loh. Kenapa enggak? Tapi persoalannya, mau belajar nggak? Mau belajar nggak? Istri saya satu kali saya tanya, menurut kamu saya orangnya seperti apa? Istri saya bilang, kamu orangnya mau belajar. Kalau ada sesuatu yang baru, kamu orangnya ya udahlah, jalanin dulu, belajar, kuasai, dan jadi berhasil di dalamnya. Berapa banyak di antara saudara yang ingin dari ulat jadi kupu-kupu? Gila, terbang. Ada yang pernah lihat di kupu-kupu di mangsa? Saya suka lihat tuh, kalau kucing kejar-kejar kupu-kupu, dia lompat, dia terbang. Kupu-kupunya seolah-olah mempermainkan sang kucing. Dia terbang sana, dia terbang sini, dia terbang sana, dia terbang sini. Dari ngerayap jadi terbang. Dari ngerayap. Siapa sih yang gak mau misalnya kayak Ciagun sekarang ngurus satu pabrik? Tahu-tahu Tuhan bawa ke Ciagun urus 5 pabrik. Gimana? Saya tahu kok kehidupan orang-orang yang dulunya hebat, tahu-tahu rontok habis semua. Kalau diperhatiin ya, kuncinya ya, karena belum kuat kemampuannya. Kemampuan itu kan bicara bukan cuma kemampuan bekerja, kemampuan ini nih, ngelola ini. Saya mau tantang sama saudara. Saya mau tantang sama saudara. Saudara punya teman kerja misalnya. Saudara punya teman kerja. Saudara lagi sibuk kerja gitu ya. Ngajakin ngobrol mulu. Berani gak suruh dia diam? Ya, diam tuh, gue mau kerja. Belum tentu berani. Karena banyak orang kita apa perasaannya? Gak enakan. Tapi Roh Kudus bisa ngomong sama saudara. Bilang sama dia,
Ini waktunya kerja. Berapa banyak di antara saudara yang mau berproses seperti itu? Nurut sama apa yang Roh Kudus ngomong di dalam saudara. Saudara nih orang tua. Saudara salah nih sama anak. Salah, jelas-jelas salah. Roh Kudus tuntut saudara, minta maaf kamu sama anak kamu. Berani kan minta maaf? Gua kan orang tua, wajar gua marah. Hak gua marah. Nah sebab itu saya mau katakan sama saudara, seringkali kita belum menemukan kehidupan yang jauh lebih besar dari yang Tuhan sediakan. Karena tiap kali Roh Kudus mau masukin kita dalam proses, tiap kali Roh Kudus mau tuntut kitanya yang enggak. Berapa banyak di antara saudara yang mau hilangin gengsi? Saudara merasa Tuhan belum berkati. Yusuf saja sebelum jadi Perdana Menteri, dia jadi budak. Buat saudara yang nonton, buat saudara yang hadir, kalau saudara merasa saya nggak punya pekerjaan, jalan dari rumah ke rumah, tawarin aja. Saya mau, boleh saya bantu cuci gosok? Boleh saya bantu cuci gosok? Saya kan anak Tuhan Pak, masa saya ngerjain cuci gosok? Kenapa enggak? Saudara mau tahu, sebelum Ruth diberkati, Ruth itu kerjanya jadi apa? Pemulung. Alkitab mencatat di kitab Ruth bahwa Ruth memungut bulir-bulir gandum dari yang jatuh, saudara. Bukan dari yang pokoknya, dari yang jatuh. Dan Alkitab bilang dia tidak berhenti bekerja sampai malam. Berapa di sini yang jadi karyawan Tenggo di kantornya? Kerja jam 8 sampai jam 4 lah Pak, ya udahlah. Udah Tenggo. Udah Teng ya gue pergi lah. Saya mau katakan sama saudara, terus kayak begitu kamu ngarep hidup yang jauh lebih besar dari yang Tuhan sediakan. Mimpi. Saya mau katakan sama saudara, pada pagi hari ini, Roh Kudus ada di dalam kita. Dia yang tuntun kita. Dia tuntun kita, ayo kamu minta maaf, ayo kamu kerja lebih keras, ayo kamu lakukan ini, ayo kamu baca buku, ayo kamu belajar, ayo kamu ini, ayo kamu ini. Makanya saya senang Bu Joyce udah mulai belajar lagu-lagu baru. Mungkin dulu Bu Joyce kayak ulat gitu, enggak lah, gue gak ngerti. Itu anak muda, itu ini. Saya mau katakan sama saudara, kalau saudara gak mau ya, saudara bisa punya 1000 alasan. Tapi kalau saudara mau, saudara juga punya 1000 alasan. Tinggal mana yang mau saudara pilih. Kalau dipikir-pikir, saya juga berpikir terlambat. Aduh ya terlambat ya. Saya baru kuliah tahun 2003. Lulus SMA tahun 2000, 3 tahun saya nganggur. 3 tahun. Saya pikir waduh, telat nih. Tapi ada satu profesor orang Indonesia yang menjadi profesor besar di Jepang. Ya. Itu malah dia mulai kuliah umur 30. Umur 30 baru ambil S1. Sometimes kita berpikir, wah gua kayak ulat nih, jalan gua lambat banget nih ya. Habis gimana orang tua gak punya uang sih? Habis gimana keadaan begini sih? Habis disalahin aja, semua orang disalahin. Tapi kalau saudara berpikir, oke, hidup saya, ini tanggung jawab saya, oke, nasi udah jadi bubur, ya udah gua bikin buburnya jadi bubur ayam. Gua tambahin ayamnya, bawang gorengnya, seledrinya, telurnya, lapar deh lo udah mau siang. Saya mau katakan sama saudara, Ruth memulai karirnya jadi pemulung, Yusuf jadi budak. Yesus saja dia lahir di mana? Di kandang. Kemarin abang sepupu saya lahiran anaknya. Wah, di rumah sakit ini. Wah, seneng melihatnya di foto gitu. Saya sejak lahir sampai sekarang belum pernah tuh ada teman saya kasih pesan, anak gua lahir nih di mana? Di kandang. Ada yang pernah lahir di kandang di sini? Nggak ada. Yesus saja lahir di kandang. Raja di atas segala raja. Semuanya itu mengajarkan saudara dan saya, hey come on. Tuhan itu punya hal yang jauh lebih besar dari yang saudara bayangkan ataupun pikirkan. Tapi kalau dia main kasih saja kepada saudara, tanpa melewati prosesnya, justru itu akan menghancurkan saudara. Tuhan ingin perkuat saudara dari dalam.
Ada satu buku yang terkenal sebelum kita perjamuan kudus. Buku ini banyak memberkati orang-orang di dunia. Bukan buku agama. Bukunya namanya adalah Awaken the Giant Within, karangan Tony Robbins, seorang motivator dunia nomor 1, ya. Dimana Tony Robbins ini dulu juga bukan siapa-siapa. Dulu bahkan gak punya pekerjaan, tapi dia mulai belajar bahwa ternyata di dalam diri setiap manusia itu ada raksasa. Cuma raksasanya tidur, katanya. Raksasanya tidur. Nah, raksasanya harus dibangunin, katanya. Dan dia sendiri membangunkan raksasa di dalam kehidupannya. Lalu dia mulai kasih seminar demi seminar. Kasihnya gimana? Gratis. Mantan pimpinan saya di tempat bekerja saya sebelumnya itu sampai bilang waktu dia tinggal di Amerika, si Tony Robbins ini sering memberikan seminar-seminar gratis, tapi gak ada orang yang datang. Tapi dia terus aja jalanin sampai akhirnya dia menemukan orang-orang yang berhasil karena dia bina, saudara. Orang-orang yang berhasil karena dia training. Dan hari ini, saudara, bayarannya dia nih, saya pernah waktu itu mau ikut trainingnya dia. Itu bayarannya, kursi yang paling belakang saja, itu 9 juta kalau dirupiahkan. Itu trainingnya di Singapura, 9 juta kalau dirupiahkan, satu orang. Dan tahu gak kalau ikut training dia yang ikut berapa orang? Bisa 20.000 orang. Nah, saudara kali aja berapa bayarannya. Bisa 20.000 orang. Dan sekarang dia punya rumah di mana? Dia bukan punya rumah, dia punya pulau. Pulau Fiji, salah satu kepulauan di Fiji itu punya dia. Luar biasa. Jadi saya mau katakan sama saudara, di dalam saudara ada Roh Kudus. Dan kira-kira kalau saudara berjalan bersama Roh Kudus, siapa di sini yang siap berpetualang dengan Roh Kudus? Kita urusan perpuluhan aja takutnya setengah mati. Mau ngasih perpuluhan aja mikirnya setengah mati. Hitung-hitungannya ketat banget. Masalah urusan ibadah aja takut. Pergi ke gereja online aja. Ya kalau saya di sini saya sering ngobrol sama istri tentang keluarga Pak Andre sama Bu Shirley. Kita sering WhatsAppan, kalau kunjungan juga kita tahulah apa yang sedang keluarga ini alami. Tapi ke gerejanya rajin. Anak-anaknya pun selalu ikut sekolah minggu online. Dengan segala keadaan yang mereka sedang alami. Dan perpuluhannya rajin banget. Jadi saya mau katakan sama saudara, kita jangankan ngomongin tantangan-tantangan yang jauh lebih besar. Tuhan akan bawa kita ketemu Goliat. Tapi masa saudara lawan yang sebanding aja kalah, gimana mau lawan Goliat? Jadi pagi hari ini saya mau katakan sama saudara, ada Roh Kudus di dalam saudara. Kalau saudara mau memiliki kehidupan yang jauh lebih besar dari yang saudara bayangkan, biarkan Roh Kudus berproses dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus tuntun saudara apa? Ikuti dia. Roh Kudus akan tuntun saudara berjalan dari satu keadaan kepada keadaan. Dan di dalam setiap keadaan ini dia gak akan tinggalkan kita. Apa pergumulan saudara hari ini? Seringkali penyakitnya bukan iblis, tapi saudara gak mau diproses. Saudara gengsi, saudara takut, saudara kepinteran. Selagi saudara siapin perjamuan, saya mau kita nyanyi lagu ini. Ini lagu lama, tapi lagu ini doa buat kita semua. Ya, jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang kau pandangmu mulia. Seluruh karyamu di dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia
Dan kami mau mengucap syukur dalam perjamuan kudus ini. Mengangkat roti di tangan kanan kami. Dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri, yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan kita, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajakku berharap hanya kepadamu, tak ada setia. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajakku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biar pujian ini menjadi doa buat setiap kami Bapa. Apapun kondisi kami hari-hari ini, mungkin kami masih dalam situasi seperti ular yang lambat, yang juga rasanya gak ada harapan untuk mencapai tujuan, yang rasanya hidup ini menjadi terancam dan hanya menjadi korban dari sistem, korban dari keadaan. Hamba berdoa Bapak, mungkin ada di antara kami yang sudah mulai masuk ke dalam proses seperti di dalam kepompong. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri, ada komitmen-komitmen yang diambil, ada keinginan-keinginan untuk mulai berubah dalam diri, untuk mulai mengatur kehidupan jauh lebih baik lagi. Atau mungkin ada di antara kami yang sudah dalam posisi seperti kupu-kupu yang terbang jauh, yang punya penglihatan pandangan jangkauan panjang, dan yang melihat kehidupan ini jauh lebih dari apa yang dibayangkan dan dipikirkan. Apapun kondisi jemaatmu hari-hari ini Bapak, hamba berdoa biarlah firman ini mengingatkan setiap kami Bapak, bahwa berkat itu bukan datang dari luar ke dalam, tetapi berkat itu sudah ada di dalam setiap kami. Ada Roh Kudus di dalam setiap kami. Bukan hanya ada raksasa di dalam kami yang sedang tertidur, tetapi ada Roh Kudus di dalam kami yang siap menuntun kami dengan lembut. Ajar kami Bapa dalam nama Yesus. Kalau di antara saudara mengatakan di dalam hati, Tuhan saya mau masuk dalam proses, mari angkat tanganmu kalau itu doamu. Dan saya akan berdoa hanya kepada saudara yang benar-benar ingin masuk dalam proses yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Dan saya mau katakan di dalam pengalaman saya, proses ini gak enak. Proses ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan komitmen, bahkan seringkali air mata. Tapi kalau saudara lewati proses ini, saudara akan menikmati kehidupan berkat yang lebih dari apa yang saudara sanggup bayangkan ataupun pikirkan. Tuhan akan mengubah pola pikir saudara, kekerasan hati saudara, gengsi saudara, kemalasan saudara, dan berbagai alasan lainnya. Kalau saudara berdoa, Tuhan proses saya. Ini bukan doa main-main, ini bukan hanya sekedar di dalam gereja, bukan hanya seremoni, tapi saya begitu percaya waktu saudara menyerahkan dirimu pada hari ini untuk Roh Kudus proses, saudara akan masuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa bahwa setiap tangan yang terangkat baik di rumah, menyaksikan secara online maupun yang ada di ruangan ini,
Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, ketika mereka menjalani semua ini, beri mereka kekuatan. Ingatkan mereka bahwa Engkau ingin yang terbaik dalam hidup mereka. Memurnikan mereka seperti biji kopi yang direbus di dalam air yang panas sehingga kopi bisa dinikmati. Seperti kentang harus masuk ke dalam leburan yang panas, air yang direbus sehingga kentang itu menjadi lunak dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Bahkan seperti telur yang juga harus direbus di dalam suhu yang panas sehingga telur itu bisa dinikmati. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah setiap mereka Tuhan yang mau masuk dalam prosesmu ini, Engkau Tuhan yang membuka paradigma yang baru, mindset yang baru, sikap yang baru, kerinduan yang baru, keinginan yang baru. Dan kami percaya Engkau Allah yang lebih ahli dari pikiran kami. Engkau Allah yang lebih tahu daripada pengalaman kami. Roh Kudus, beri mereka kekuatan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak buat hari ini Bapa. Kami akan pergi dari tempat ini berbeda dari waktu kami datang. Kami keluar dari tempat ini dengan kekuatan yang bersama Tuhan. Roh Kudus yang berproses bersama kami. Angkat kedua tanganmu, pulanglah, terimalah rahmat berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahteranya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.